Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh seorang yang bernama Mas Rama. Mari kita dengarkan cerita ini dan jangan lupa bawa kopi. Kamar kos angker. Ketika bayangan merajalela, di sebuah sudut kota kecil yang terlupakan, terdapat sebuah bangunan tua yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan itu, dikenal sebagai Kos Pondok Surya, telah menjadi saksi bisu bagi berbagai cerita mistis yang mengelilinginya. Di antara cerita-cerita itu, kisah tentang salah satu kamar kos yang paling menakutkan menjadi buah bibir di kalangan para penyewa. Kamar itu terletak di ujung lorong gelap di lantai paling atas. Sejak pertama kali kamar itu disewakan, kejadian-kejadian aneh telah terjadi. Banyak penyewa yang mengaku merasakan kehadiran yang tak terlihat di malam hari, sementara yang lain mendengar suara-suara aneh di dalam kamar. Salah satu penyewa terbaru bernama Rama, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota itu untuk mengejar mimpi kuliahnya. Dengan anggaran terbatas, ia memilih Kos Pondok Surya sebagai tempat tinggalnya. Saat ia tiba di sana, ia tidak terlalu memperhatikan cerita-cerita tentang kamar kos angker tersebut. Setelah beberapa minggu tinggal di sana, Rama mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan takut yang menggelayut di dadanya. Bahkan, ia beberapa kali mendengar suara ketukan ringan di dinding kamar, padahal ia tinggal sendirian. Suatu malam, ketika Rama sedang belajar di kamarnya, dia merasakan udara menjadi dingin tiba-tiba. Dia merinding dan mencoba mengabaikan sensasi itu. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesosok bayangan gelap di pojok kamar. Rama mencoba menyalakan lampu, tapi aliran listrik tiba-tiba mati. Dengan gemetar, Rama berusaha keluar dari kamar untuk mencari bantuan. Namun, pintu kamar terasa terkunci rapat, padahal ia yakin tidak mengunci pintu dari dalam. Ia merasa jantungnya berdegup kencang ketika bayangan itu mendekatinya dengan langkah yang perlahan. Dalam keadaan panik, Rama mencoba menabrak pintu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Setelah beberapa percobaan, akhirnya pintu pun terbuka. Rama berlari keluar dan memanggil pemilik kos serta para penyewa lainnya. Namun, ketika mereka semua tiba di kamar Rama, bayangan itu sudah menghilang. Meskipun kejadian itu membuatnya ketakutan, Rama memutuskan untuk tetap tinggal di kamar kos tersebut. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diungkapkan di balik kejadian-kejadian misterius itu. Suatu malam, Rama bertemu dengan salah satu tetangga kosnya yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tetangga itu bercerita bahwa kamar kos yang angker itu memiliki sejarah kelam. Beberapa dekade yang lalu, seorang penyewa wanita bernama Siti meninggal secara misterius di dalam kamar tersebut. Dan sejak saat itu, banyak penyewa yang merasakan kehadiran Siti di dalam kamar kos tersebut. Rama merasa tertarik dengan cerita itu dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia menghabiskan malam-malamnya dengan mencatat setiap peristiwa aneh yang terjadi di dalam kamar kos itu. Dia juga melakukan penelitian tentang kehidupan Siti dan penyebab kematiannya. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, Rama menemukan fakta mengejutkan. Ternyata, Siti adalah seorang wanita muda yang meninggal karena pembunuhan yang tak terpecahkan. Dia percaya bahwa kehadiran Siti di kamar kos tersebut adalah karena rohnya tidak bisa tenang dan mencari keadilan. Dengan bantuan beberapa temannya, Rama memutuskan untuk mengadakan sesi pengusiran setan di kamar kos tersebut. Mereka membaca ayat suci dan melakukan ritual-ritual lainnya untuk mengusir roh Siti. Dan setelah Rama merasa lega bahwa ia telah membantu roh Siti menemukan kedamaian itu berhenti. Meskipun pengalaman itu meninggalkan bekas di hatinya, Rama yakin bahwa kini kamar kos angker itu telah menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Dan sejak saat itu, Kos Pondok Surya tidak lagi dikenal sebagai tempat yang angker, melainkan sebagai tempat yang nyaman bagi para penyewanya. Demikian cerita yang dialami Mas Rama tentang kos tua angker. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.